Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Akhirnya ketemu juga W175 injeksi versi produksi lokal Indonesia yang sebenarnya sudah mulai akhir Desember 2025 dirilis oleh Kawasaki Motor Indonesia. Saya menemukannya di sini nih, di salah satu dealer di Bogor di Jalan Soleh Iskandar. Nah, yang ada di samping kanan saya ini adalah W175 versi base-nya atau yang dinamakan ya W175 ABS. Nah, salah satu warnanya adalah warna silver. Langsung aja kita cek ya apa aja yang baru dia ada kalau KMI di Kawasaki W175 injeksi ini atau versi ABS ini, dan kita bandingin dengan waktu itu pernah Kawasaki W175 yang karburator. Yes. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Oh, saya coba kasih tahu teman-teman sekalian dari penampakan fullnya dulu ya dari Kawasaki W175 yang ABS ini. Jadi pada dasarnya secara desain dasar dia masih menghadirkan Kawasaki W175 yang benar-benar W175 yang lama. Ya, menghadirkan kalau kita teman-teman sekalian ya dari tangkinya yang teardrop agak sedikit tinggi turun ke bagian belakang, yang bagian jok bagian pengendara itu turun kayak gitu. Ini tuh menghadirkan posisi duduk yang benar-benar cukup rendah sih kalau menurut saya sih. Nanti kita akan cobain ya kalau ada kesempatan. Nanti kayak gitu, terus habis itu tetap menghadirkan model yang kayak gini, klasik, terutama yang versi ABS ini menghadirkan ban yang masih menggunakan ban jenis spoke atau jari-jari. Nih ya, full dari sebelah kiri, lalu ini sebelah kanan nih teman-teman sekalian. Ya, arah sebelah kanan belakang dulu. Ya, sama teman-teman sekalian. Paparan di sebelah kanannya juga nih cakep banget asli. Yang warnanya yang abu-abu ini juga cakep banget ya untuk versi W175 ABS. Asli. Saya ngelihatnya proporsional ya posisi dan juga dimensi dari ban depan, ban belakang, nggak ada terlalu kelihatan kekecilan, kegedean kayak gitu. Fix ini proporsinya dapet banget semuanya. Lihat dari full body ya, asli. Dilihat dari agak sedikit menyamping, wah ini jauh lebih, ini lagi nih teman-teman sekalian, jauh lebih ganteng lagi sih kalau menurut saya. Posisi kayak gini nih, bagus banget, yes. Nah, W175 ABS. Apa aja yang baru kita detailin nih teman-teman sekalian. Deh, kalau dilihat dari bagian depan ya, dia tetap menghadirkan headlamp gede segini. Ini lupa saya ukurannya berapa, 55 atau berapa incinya. Dengan warna batok hitam, bezelnya chrome, bisa ngaca di sini. Menggunakan lampu masih bohlam. Baik juga lampu senjanya juga masih logam teman-teman sekalian. Untuk sistem bracketnya masih menggunakan besi sama, tapi lampu sen ini baru nih. Yes, ini buatan mana ya? VM teman-teman sekalian, buatan VM. Ini modelnya bulat gini, nggak menggunakan lagi lampu sen yang model lama. Ini modelnya klasik banget, bulat kayak gini, warna kuning, mikanya minimal. Terus habis itu kita bisa lihat juga bagian belakang itu mengerucut kayak gitu. Ini tuh modelnya mirip seperti kayak lampu sen di W250 atau versi Estrella yang lama ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi itu modelnya gini, dan ini tuh dulu banyak dicari ya para pemilik W175 yang karburator karena ini jauh lebih membuat tampilan motor lebih klasik banget. Wih, klasik ya. Kita lihat juga untuk suspensi depan masih teleskopik. Terus di bagian sini ada kayak cover dari karet yang untuk memiliki fungsi untuk menghalau debu-debu untuk bisa masuk ke sini nih, ke bagian fork suspensi bagian bawah, debu-debu kayak gitu. Jadi ini lebih bersih lah gitu teman-teman sekalian. Untuk forknya masih teleskopik kayak gitu. Ini untuk bagian bawah. Nih fendernya panjang di bagian depan. Ini kalau ini warna hitam, dan di bagian belakang juga panjang. Ini minim cipratan sih harusnya sih, kalau saya sih ngeliatnya ya. Terus habis itu kita lihat di sini kabel dan selang rem. Kabelnya ini kabel apa? Ternyata ini adalah kabel dari speed sensor. Selang rem dari sistem 2 piston kaliper dari Vibray.
Tapi yang juga cukup spesial tahun ini dia dapat rotor disc brake yang udah lebih lebar teman-teman. 270 mm bila dibandingkan dengan W175 karburator yang lalu. Ini tuh lebih lebar 50 mm atau 5 cm lebih lebar dari diameter rotor atau cakram disc brake-nya. Kita bisa lihat di sini ada grid kayak gini. Ini adalah grid untuk speed sensor dan memang sesuai dengan namanya, sistem pengereman depannya itu sudah ABS atau anti-lock brake system teman-teman sekalian. Ban depannya ya, wah ini ukurannya 80 ya, 17. Terus dudaf ini velgnya masih besi nih teman-teman sekalian, masih besi, jari-jari. Terus habis itu untuk di cakramnya itu di kayak model ini ya nih, apa namanya, Versys. Jadi ada kayak karet nih, karet nih teman-teman sekalian nih, ya karet untuk pengganjal atau apa gitu ya, antara disc brake rotor dengan jari-jarinya, kayak gitu nih teman-teman. Ntar kita lihat nih apakah di model yang apa versi street ada apa enggak yang kayak gini. Nah untuk yang versi ABS nih ada nih gitu teman-teman sekalian. Nih ya, kita bisa lihat. Wow. Untuk sisi sebelah ini ya, nih untuk hubnya depan, hub apa ya namanya ini ya, bagian depan lah, hub depan lah ini namanya. Kalau di sepeda namanya hub. Ya ini kita bisa lihat nih, masukinnya ke bawah sini, ini bisa lihat ya untuk jari-jarinya teman-teman sekalian. Ya cuman ini karena dia masih jari-jari, ini belum tubeless, ini masih tube type ya. Ini ada mereknya nih ya teman-teman sekalian ya, buatan Indonesia sih yang pasti, DID ya, buatan DID. Ini gini-gini buatan DID ya, 160 ring 17. Wow, detail banget ya. Dan kalau kita ke atas nih, sesuatu yang baru ya, untuk stangnya belum fat bear, masih diameternya masih sama dari kanan ke kiri ya. Terus dia menghadirkan nih triple clamp bagian atas, upper yoke pastinya, ada clampnya 2. Ini panel meternya nih teman-teman sekalian, panel meternya baru banget. Ini mirip seperti kayak yang pernah diimpor sama Kawasaki Motor Indonesia yang dari India dulu. Nah, tapi ini udah modelnya full buatan Indonesia nih teman-teman sekalian ya. Terus habis ini ada kombinasi antara analog untuk speedometernya. Terus habis itu digital di sini. Ada odometer, ada jam. Di sini tuh ada ini fuel indikator meter. Terus ada lampu-lampu di sini. Ada lampu sen, lampu jauh, ada ABS, ada engine status baterai. Terus habis ini ada lampu netral untuk indikator netral ini untuk setup dari digitalnya. Untuk kuncinya masih kayak gini teman-teman sekalian. Ya, modelnya, ignition key-nya. Nah, untuk handlebar ya, ini ada engine kill switch, starter, tidak ada apa-apa. Ini juga tuas rem depannya biasa kayak gini. Terus master remnya, untuk gripnya modelnya udah yang model klasik banget. Sisi kiri juga gripnya modelnya ini klasik karet. Terus kita bisa lihat di sini juga untuk holdernya ini juga menghadirkan sesuatu yang baru. Ini ada dim, lampu dim, pas beam switch, ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, horn. Kaca spionnya bulat. Ya modelnya kayak gitu. Kaca spionnya tadi ya udah ganti, kaca spion lampu sennya. Modelnya mantep kalau dari atas kelihatan lebih gede. Nah, untuk tangki ini teman-teman sekalian masih menghadirkan rasa atau cita rasa yang model Kawasaki W175 yang lama. Jadi modelnya gede kayak gitu, tutup tangkinya gini. Yang pastinya nggak perlu harus lagi sekarang untuk sering-sering lihat ini bensinnya berapa, karena udah ada fuel meter harusnya di sini. Jadi ini bisa ada memang karena sepaket ya, modelnya dia sudah injeksi juga. Nah, apa aja yang kelihatan dia membuat dia jadi model injeksi, teman-teman sekalian bisa lihat dari sisi mesin ya, sebelah kanan ini engine-nya begini nih, ada sistem buangan dari gas yang nggak terbakar.
busi nih kayak gini macam-macam nih ya. Terus habis itu nih dia throttle bodinya dengan kabel satu aja, single ini di pull ya, push atau pull ya, pull, jadi ini model ditarik gitu ya. Pada saat digas teman-teman sekalian kita bisa lihat nih ya, pada saat digas tuh ditarik tuh, jadi modelnya kayak ini. Nah terus habis itu ada starter, tetap ada, nggak ada kickstarter. Terus habis itu ini tarikan dari koplingnya. Untuk bagian cover crankcase sebelah kanan ada kayak cover plastiknya. Bagian sini nih keren. Ya, dari engine ini keluar knalpot kayak gini. Terus ada covernya juga. Terus end muffler dari model P-Shooter sama. Tapi di sini yang membedakan ada nih O2 sensor. Dan juga ada katalisatornya. Ya, katalisnya gede di sini teman-teman sekalian. Mantep nih. Katalisnya di sini gede. Balik lagi ke belakang, mesinnya ini menghadirkan nih mounting di sini. 1, 2 ada di atas, 3 ada di depan. Di bagian downshift dari frame-nya. Frame-nya di hitam, modelnya cradle kayak gitu. Untuk swing arm-nya kotak teman-teman sekalian, ya. Kotak. Lalu untuk footpack belakang modelnya gini, bisa dilipat, nggak ada pegasnya. Ada ini karetnya, terus habis ini besi kayak gitu. Untuk bagian depan ini karet juga, ada covernya atas, bukan cover ya, padding gitu. Bagian atas, nah ini ada pegasnya, jadi kalau dinaikin dia turun lagi. Sementara ini adalah tuas di kaki untuk pengereman rem belakang. Wah ini menarik nih, kayak gini ada ininya juga nih, supaya nggak terlalu keluar ke sana ya, cover ke sebelah dalam, jadi nggak kepanasan. Sepatunya nggak akan kena ginian. Wih, dijaga kayak gitulah. Ini ke belakang, nah ini ada kayak road kayak gitu. Dan ini langsung menuju ke sistem pengereman belakang yang masih tromol. Jadi modelnya juga gini. Kayaknya sih modelnya masih sama seperti kayak yang karburator, gede-gedenya juga masih sama. Ini ada indikator dari brake pad-nya atau kampas rem. Suspensi belakang, pernya progresif. Ada preload 1, 2, 3, 4, 5, model 5. Ada 5 setup preload. Suspensi di belakang, shocknya double stereo kanan dan kiri. Belakang tadi ya, knalpot P-Shooter sini. Ada tepung di sini, plastik. Untuk tangkinya tadi berbahan dari logam. Joknya modelnya begini teman-teman sekalian, mirip sih, masih tidak seperti gaya India yang naik, tapi dia masih sama kayak yang dulu. Cuman di belakang di sini dikasih kayak grab rail. Di baut 2. Grab railnya kayak gini. Wah, ini dia. Untuk yang ininya teman-teman sekalian nih. Lampu belakang, lampu sennya baru. Lalu ada dikasih kayak kaca, bukan kaca ya, mata kucing. Lampu mata kucing yang kanan kiri kayak gitu. Jadi kayak model luar negeri nih. Kayak gini. Sementara ban belakang juga sama seperti ban depan, modelnya masih spoke wheel atau model jari-jari kayak gini. Ya, dari DID juga besi. Ini juga besi. Bannya belum tubeless, alias masih tube type. Kayak gitu. Beralih ke sisi sebelah yang kiri. Ya, mesin atau engine ya 175 cc. Terus habis itu untuk gear shiftingnya modelnya 1 tuas doang depan, nggak ada belakangnya, jadi injek atau congkel. Untuk model ininya nih teman-teman sekalian, standarnya masih hanya standar samping doang, nggak ada standar tengahnya ya, nggak ada standar tengahnya. Untuk bagian belakang, penyaluran power dari mesin ke ban, rantai yang modelnya kayak gini, ukurannya kayak gini ya, sprocketnya nggak gitu gede. Ada cover bagian atas, shock breaker yang sebelah kiri, dan untuk footpack sebelah kiri belakang untuk pembonceng modelnya nggak ada pegasnya, ada paddingnya. Lalu ada kayak gini nih, cover kayak gini nih, bukan cover ya, apa ya, penghalang kayak gitulah, kayak gitu, agar kaki mungkin ya tidak
ke sana atau bagian dari pakaian kita, kayak misalkan celana atau kayak gimana nanti untuk masuk ke dalam. Jadi untuk dijaga nih teman-teman sekalian kayak gini. Mantep nih ya. Kawasaki W175 yang model terbaru teman-teman sekalian, yang model ABS ini dengan harga skemanya yang paling rendah di antara W175. Ya. Untuk sementara belum ada tuh yang TR, yang model TR yang injeksi nih, baru di awal 2026 ini yang model street dan ABS ini. Ya nanti kita akan bahas yang model yang apa namanya? Yang model street nanti apa aja sih bedanya dengan yang model Kawasaki W175 yang ABS ini. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.